di mana penduduk surga yang terdiri dari orang-orang yang bertakwa itu dibawa beriringan untuk masuk ke dalam surga. Bayangkan kalau itu adalah keluarga kita yang rombongan itu, gitu loh. Para malaikat kemudian mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ada kalimat penting di situ, tibtum fadkhuluha khalidin, artinya apa? Ada ulama memberikan penjelasan, kamu telah disucikan sehingga kamu diizinkan masuk surga. Jadi kita ini nggak akan bisa masuk surga kalau masih membawa dosa, Pak Bu. Ya. Jadi kadang gitu ya. Tentang sakit, ya, mungkin diajarkan pernah sakit, ada musibah yang dialaminya. Itu antara pilihan apakah sabar atau bersyukur. Kalau para salafus saleh itu menyikapinya nggak ada beda, jadi nggak ada lagi sabar, mereka syukur aja adanya gitu. Karena apa? Disitulah cara Allah untuk mensucikan dirinya. Ya, kita semua berharap ya Pak ya, ketika saat ajal tiba, kemudian kita masuk ke dalam alam barzah itu, harapannya sudah nggak membawa dosa, gitu kan ya. Maka di antara doa kepada orang yang baru saja meninggal, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, kan gitu. Kan seperti itu. Jadi kan memang kita berharap semuanya ketika masuk dalam barzah pun harapannya nggak membawa dosa. Dan orang-orang beriman tentu saja berharap ketika di alam barzah dia masih membawa dosa, harapannya dia disucikan di situ. Sampai kemudian di yaumul mahsyar, sampai kemudian di yaumul mizan, sampai dan seterusnya ya, sampai kemudian di antara surga dan neraka, harapannya udah nggak membawa dosa. Sehingga apa? Nggak perlu lah ya namanya nyemplung dulu di neraka kan gitu loh ya. Jadi sebuah pekerjaan besar. Ketika dapat dari Mas Ilham tentang temanya adalah membangun peradaban dari keluarga, ini pembahasan besar. Mungkin tidak cukup sekali pertemuan, tapi mungkin poin-poin pentingnya aja yang perlu saya sampaikan di sini. Ya, ini soal bagaimana kita membawa keluarga kita ke surga dan tidak ada yang mampir di neraka itu. Dari situ kita menyadari betapa pentingnya keluarga ini. Jadi bukan sekedar kita memfasilitasi syahwatnya, makan dan minumnya, kebutuhan pakaian dan kendaraan, bukan. Itulah kenapa di akhir-akhir ya guru kita Oyar Hamzah Rasmaro Kurniawan itu membahas tentang akhlak kepada Allah dalam keluarga. Itu salah satunya adalah ya, selalu melibatkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan mereka berkeluarga atau berumah tangga. Jadi untuk membangun keluarga sakinah atau keluarga qurrata a'yun itu diawali dengan memiliki akhlak yang benar kepada Allah. Kenapa? Karena sakinah itu tidak berhubungan dengan materi dan kecerdasan. Sakinah itu tidak identik dengan wajah tampan, kemudian paras yang cantik, kemudian masyhur, terkenal, kemudian memiliki kedudukan dan jabatan, bukan. Tapi sakinah seperti yang dikatakan tuan rumah tadi adalah sakinah itu adanya di hati. Di mana Allah berfirman walati azala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang-orang yang beriman. Sakinah itu adanya di hati dan yang memberikan itu Allah. Bagaimana kita tidak melibatkan Allah kalau begitu? Dan ketika kita melibatkan Allah tidak terlalu sulit, akhirnya kita menyikapi berbagai peristiwa episode dalam kehidupan kita yang kemudian datang kepada kita. Karena watil kal ayam nudawilha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Di mana Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang hari-hari itu dipergilirkan itu maksudnya adalah min farhin wa ghamin wa sihatin wa saqamin ya. Wa ginan wa fakrin, dipergilirkan di antara mereka. Ya kadang kita ini lapang, tapi juga kadang sempit. Kadang kita mudah, kadang kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Kadang kita sehat, kadang juga kita dihampiri penyakit. Kadang juga kita itu kekurangan secara ekonomi, kadang-kadang diberikan kelapanan secara ekonomi. Disitulah perputarannya. Bagi orang yang beriman itu nggak ada bedanya. Apalagi kalau kita mengingat itu diantara cara Allah untuk membersihkan, menyucikan dosa-dosa kita. Siapa sih diantara kita yang nggak punya dosa kan gitu. Saya yakin kalau orang itu tahu tentang keutamanya majelis ilmu, salah satunya adalah mendapatkan doa malaikat Allahumma ighfir lahu
warhamu aw matub alaih, maka mereka akan menghadiri majelis ilmu itu. Tapi ya tidak ngaji tok Pak gitu. Jangan sampai ngaji terus-terusan bentino ben malam ngaji tapi kemudian keluarga haknya tidak terpenuhi ya, gitu. Bahkan kita kan jauh banget dari levelnya sahabat Abu Darda ya, yang ditegur oleh saudaranya Salman, yang dipersaudarakan dengannya itu adalah bagaimana Abu Darda itu setiap malam itu tahajud. Tahajudnya jangan bayangkan tahajud di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir, tahajud dari sejak baca Isya. Jadi gak tidur malam itu kan gitu loh. Dan setiap siang itu puasa, jangan bayangkan puasanya puasa Daud, puasa setiap hari, waktu itu belum dilarang puasa wisal. Maka ketika Salman mendatangi rumahnya Abu Darda, kemudian mendapati istrinya Ummu Darda yang dia pernah ingin menyunting Ummu Darda itu, dan dalam keadaan mutabadalah, dalam keadaan acak-adut, awut-awutan, nggak dadan gitu kan. Saya masih ingat ya dulu Ustaz itu menyampaikan kalau ada jadi cirinya orang beriman itu kalau di rumah dia perempuan kok nggak dandan, itu berarti diabaikan oleh suaminya. Tapi kalau orang tidak beriman ya, ketika diabaikan oleh suaminya, dandannya di luarnya dibikin semenarik mungkin untuk menarik perhatian laki-laki lain. Alhamdulillah. Jadi Pak, ini jenengan mirsani karena jenengan kok malah dandan, berarti dia merasa terabaikan. Karena apa? Perempuan itu mar'ah ya, identik dengan mir'ah gitu ya Pak ya. Mar'ah itu kan identik dengan mir'ah, nggak bisa jauh dari cermin gitu Bu ya. Nggak tahu tadi sebelum berangkat ke sini ngilonya berapa kali gitu. Bukan ngiloi beras ya, ngilo ngaca bercermin, iya gitu. Jadi kalau ibu-ibu berangkat untuk ke majelis ilmu, kemudian sebentar ya, itu mana bisa 1 jam atau 2 jam gitu lah. Sampai kemudian sudah berada di depan pintu kan gitu. Itu pun sampai di depan kendaraan masih ngilo kan kadang itu. Ya. Jadi kalau sampai seorang perempuan yang memang tabiatnya itu suka berdandan, kalau tidak berdandan berarti ini informasi dari para suami. Apakah ada yang kurang ada yang kurang kuperhatikan pada diri istriku kan gitu loh. Kembali kepada tadi bahwasanya pembahasan berkenaan keluarga itu adalah berkenaan dengan hati ya. Di mana Rasul juga memperingatkan kepada kita innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Allah itu tidak melihat ya, tidak melihat suwarikum wa amwalikum, tidak melihat pada paras wajah ataupun harta kalian, tapi Allah menyaksikan adalah amal-amal kalian dan hati kalian. Jadi motivasi penting untuk membangun peradaban dari keluarga. Izinkan saya mengutip dari pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ighathatul Lahfan. Beliau menyampaikan seperti ini kutipan di antara poin awal paragrafnya, itu adalah ayakuna ihtimam bitasrihil amali andamu minhu bil amali. Di mana pusat perhatiannya kepada memperbaiki amal itu lebih besar daripada amal itu sendiri. Jadi tanda-tanda sehatnya hati, tanda-tanda sehatnya sebuah keluarga itu ketika keluarga itu punya motivasi untuk selalu memperbaiki kualitas keluarga tersebut. Tidak mencukupkan dengan apa yang sudah terjadi. Jadi mohon maaf, pernah nggak ada perasaan, ya Allah sudah, ya Allah ya ini sudah sekian lama kok begini-begini saja. Ada perasaan bosan seperti itu. Ya. Apakah karena mungkin secara ekonomi merasa tidak beranjak naik, ya, kontraknya nggak kunjung pindah dari rumah kontrakan gitu. Padahal itu perkara-perkara yang harus tidak kita cemaskan, kita khawatirkan. Yang harusnya kita cemaskan, kita khawatirkan itu adalah apakah kualitas amal kita ini meningkat dari hari waktu ke waktu ataukah tidak. Maka potongan kalimat ini bagi saya penting sekali dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana pusat perhatian kepada amal itu lebih besar daripada amal itu sendiri. Jadi amal itu bukan sekedar digugurkan, sudah diselesai, sudah dijalankan, ya rampung selesai, enggak. Yang namanya sholat itu bukan sekedar aktivitas ritual ibadah yang diawali dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam.
Di dalamnya ada beberapa gerakan rukuk dan sujud, kemudian ada doa yang dibaca di situ. Tapi yang namanya sholat ada aktivitas namanya khusyuk dan khudu'. Kalau membahas tentang khusyuk itu lebih jauh lagi ketika Imam Al-Ghazali ditanya tentang mana khusyuk oleh muridnya, Imam Al-Ghazali mengatakan, temukanlah khusyukmu itu dari sejak salam sampai kemudian takbiratul ihram. Jadi menemukan khusyuk itu dari sejak salam sampai takbiratul ihram. Nah, kemudian kaget, muridnya ini kaget, loh gimana kok khusyuknya antara salam dan takbiratul ihram, bukannya antara takbiratul ihram dan salam. Ya memang begitu anakku. Kalau kamu pengen lihat sholat subuhmu tadi khusyuk ataukah tidak, antara subuh dan zuhurmu kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kalau kamu mau melihat bagaimana zuhurmu khusyuk ataukah tidak, antara zuhur dan asarmu itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana Allah memfasilitasi kita untuk menjaga setiap sholat-sholat kita. Ya. Itu tidak lain adalah untuk kebaikan diri kita. Maka yang namanya orang itu kalau betul-betul menjaga sholatnya, dia akan jauh dari perbuatan keji dan mungkar, sampai pada perkara yang akan mendekatkan ke situ. Orang nggak pernah mencemaskan tentang masalah soal maaf rezeki. Yang ini kenapa kok itu selalu jadi masalah? Bagi orang beriman harusnya nggak jadi masalah. Loh gimana nggak masalah? Saya udah 10 tahun itu ngontrak nggak pindah-pindah. Kodo karo aku masih bilang gitu. Tapi di tahun ke-11 saya punya rumah kan gitu loh. Kan ada soal waktu. Pemberian Allah kan kita nggak pernah tahu ukurannya gitu loh. Kita menanam sawi mungkin 1 bulan udah bisa kita panen. Tapi kalau menanam jati bisa jadi butuh waktu yang lama. Belasan tahun bahkan puluhan tahun untuk jati yang berkualitas. Wong jati emas saja 10 tahun kan gitu loh. Dan bagi orang beriman tadi saya katakan, ketika dia melibatkan Allah, dia nggak akan pusing dengan hal-hal yang sifatnya doir pada dirinya. Toh itu ada ukuran-ukurannya. Allah mau tahu yang terbaik. Maka kita tidak pernah silau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ketika kemudian ekonominya meningkat, dia mendapatkan kedudukan terhormat di kantornya misalkan, ya. Tidak pernah silau dengan itu semuanya. Karena apa? Bisa jadi mereka yang nampak kehidupannya baik-baik saja padahal nggak sholat, tapi dia merasakan yang namanya siksaan batin. Atau oke lah, dia tidak ada perasaan itu karena bahagia, senang saja, itu mungkin yang dirasakan, itu nggak akan lama. Gitu. Ya, tidak akan lama. Jadi ketika kita selalu melibatkan Allah, pertama kita menemukan pijakan kebenaran. Apa sikap yang harus kita ambil? Pertama, hati kita menyikapinya apakah bersyukur atau bersabar. Kemudian apa yang kita lakukan? Ada panduannya. Orang beriman itu nggak pernah merasa khawatir. Kenapa? Semua ada panduannya. Nah, ketika kita jauh dari panduan yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini masalahnya. Saya hari ini banyak ketemu Pak, sekedar masalah hukum saja itu bermasalah loh hari ini. Hukum misalkan maaf ya, orang laki-laki itu kalau menikah dia harusnya tahu ilmunya tidak hanya soal nikah, tapi juga ada namanya rujuk dan talak, sehingga dia akan menghindari 2 hal itu terjadi. Ya, menghindari 2 hal itu kalau dia ada ilmunya. Hari ini saya banyak ketemu Pak, orang-orang yang dengan entengnya mengucapkan kata talak atau cerai, tapi dia tidak tahu kalau ada konsekuensi hukumnya di situ. Ya. Ada juga orang-orang yang tidak tidak tahu ilmu. Kemarin itu ada pertanyaan begini, ada seorang, semoga nggak di sini ya yang bertanya, tapi kalaupun enggak ya pura-pura enggak tahu deh ya, biar pelajaran kan gitu. Karena saya bingung ada pertanyaan masuk bisa dari mana saja kan gitu loh. Pertanyaan begini, Ustaz, ada pasangan suami istri sudah punya 2 anak perempuan, ya. Kemudian yang dulu ketika bapak ibunya itu menikah, yang menikahkan adalah kakaknya karena orang tua sudah nggak ada. Nah belakangan baru ketahuan, bahkan kakaknya itu baru tahu kalau ternyata ya ketika kakak itu kan anak sulung yang pertama kali, dan waktu itu ketika ibunya menikah dalam keadaan sudah hamil. Yang menghamili ya bapak biologisnya itu, yang kemudian jadi bapaknya itu yang menikahinya itu. Jadi ketika diketahui hamil 3 bulan ya, kalau sekarang ketahuan ya hamil berapa bulan, maka kemudian dinikahi.
oleh bapaknya itu, dan itu nggak pernah cerita kepada anaknya. Akhirnya mereka bingung, ini cah atau nggak pernikahannya, nasabnya bisa nggak bersambung kepada bapaknya, sementara kakaknya seperti itu kondisinya. Saya mengambil satu pendapat, kemudian saya tanyakan kepada yang bersangkutan, coba kan Anda mengatakan hamil 3 bulan waktu itu ibu, ya, coba tanyakan tanggal berapa orang tuanya itu menikah, kemudian tanggal berapa anak laki-lakinya itu lahir. Saudara Pak, tanggalnya itu persis, dan hitungannya saya tidak ingat tanggalnya ya, Maret, kemudian lahirnya di bulan September, tanggalnya sama, artinya 6 bulan persis menurut kalender miladiah. Gitu. Gimana Pak? Itu ukurannya kan 6 bulan Pak ya. Jadi ketika jarak antara akad nikah sampai kelahiran itu kan kalau 6 bulan lebih, ya, itu kan bisa bernasab kepada bapaknya. Tapi jangan dicoba loh Pak ya. Ini kan solusi hukum ya. Jadi jangan salah paham gitu, solusi hukum, dan ini pendapat di kalangan para ulama gitu loh. Nah, berarti kalau 6 bulan menurut kalender miladiah, berarti kan bisa bernasab pada bapaknya. Saya sebutkan ya, boleh lega, boleh Mbak. Berarti sah pernikahan pernikahan saudara dengan itu. Saya nggak tahu saudaranya itu apa ya. Terus gini Ustaz, kalau misalkan nikah ulang biar mantap gimana Ustaz? Loh Mbak, kalau sudah ada solusi hukumnya itu sah, ya nggak perlu nikah ulang, dia bilang gitu. Beda cerita kalau ternyata itu kurang dari 6 bulan ya. Berarti kan harus nikah ulang. Terus anaknya gimana? Ya anaknya tetap sah, karena itu kan masuk wilayah subha gitu. Wilayah subha, anaknya sah, tetap sah. Tapi untuk untuk yang bapak ibunya tadi, yang bapak ibu dari 2 anak perempuan itu, kalau ternyata kurang dari 6 bulan, yang dia harus nikah ulang dengan dengan wali yang sah. Tapi pernikahannya bukan berarti bukan berarti anaknya itu kemudian disebut anak haram, ya udah kan gitu. Karena masuk di wilayah subhat itu ya. Oh jadi ke situ Pak ya. Ya maksud saya ini butuhnya ilmu itu seperti itu, sampai hal yang perkara yang bisa membatalkan pernikahan aja nggak tahu. Dan saya sering Pak masalah di sini di Solo itu pertanyaan ini berulang-ulang gitu loh. Jadi kan ya penting bagi kita untuk membahas tentang keluarga. Kembali kepada tadi. Jadi pusat perhatian kepada memperbaiki amal lebih daripada amal itu sendiri. Sholat seperti itu. Puasa juga begitu, bukan sekedar tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi yang namanya puasa itu ada namanya pengendalian syahwat, ada pengekangan dari amarah gitu loh. Kemudian yang namanya ibadah umroh dan haji bukan sekedar ihram, kemudian dalamnya ada tawaf dan sa'i, diakhiri dengan tahalul. Tapi kalau haji ada namanya wukuf di padang Arafah, bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh. Tapi yang namanya ibadah umrah dan haji ada namanya larangan untuk rofas, berkata-kata cabul, ada larangan untuk jidal, berbantah-bantahan, ada larangan fusuk, menyakiti orang lain atau merusak. Dan di dalam ibadah umrah dan haji ada namanya jalinan ukhuwah, ada pengorbanan baik harta, waktu, tenaga, dan seterusnya. Nah, begitupun dengan ibadah yang namanya pernikahan. Jadi jangan menganggap kita sudah menjadi seorang laki-laki yang baik ketika tak blonjo kok rampung urusan gitu loh. Tidak cukup Pak. Tidak cukup dengan seorang istri mengatakan saya itu kurang apa, semua pekerjaan rumah saya yang mengerjakan sendiri, nandangi dewe gitu. Nyuci, umbah, isah ya, melumah tandangi dewi gitu misalkan gitu. Tidak cukup. Karena apa? Dalam ibadah keluarga berumah tangga yang sepanjang itu kan kita semua maunya nggak ada kan dulu ketika nikah ya kita coba dulu deh 1 bulan, kalau cocok lanjut, kan nggak ada toh Pak ya. Kita semua kan pengennya ketika dulu menikah itu adalah di sepanjang usia kita sampai kata yakin kan pengennya kan begitu. Maka di situ ada namanya
perenungan diri, tarbiyah dan perenungan. Ada olah jiwa dan mental menuju kedewasaan. Ada perhatian dan dukungan, ada perlindungan dan pengayoman, ada pendidikan. Kita berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Dan kalau sampai anak-anak kita bermasalah, yang paling bermasalah itu orang tuanya sebenarnya. Itu bukan kata saya, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan mayoritas kerusakan yang ada pada anak-anak itu disebabkan oleh bapaknya. Kenapa? Yang mempunyai kurikulum tentang pendidikan anak itu kan orang tuanya, bapaknya dalam hal ini. Yang mengejawantahkan dalam kehidupan harian anak-anak itu kan ibunya. Mengatur kegiatan-kegiatan di rumah itu. Ya harus ada keseimbangan dalam keluarga. Ada istilahnya nanti kalau Oyar Hamzah Rahmat itu menyampaikan ilmu keluarga itu paling enggak 3. Oh sidik ya. Tapi ini mencakup banyak hal ya. Pertama ya lurusnya niat. Karena banyak orang yang berumah tangga itu ya, yang memang tidak diawali dengan niat yang lurus. Ya. Maka nalilai bahwa apa kata Imam Malik ya. Sesuatu yang diniati lillah karena Allah, maka akan menjadikan langgeng. Oke lah, waktu kita menikah mungkin kita melihat ya, karena saya melihat di biodatanya ya fotonya cantik sih. Dan ketika nadar, beneran cantik, maka saya nikahi dia. Ya enggak apa-apa, tetapi pastikan bahwasanya bukan semata-mata karena itu. Yang paling pokok adalah Anda menikahi perempuan itu karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Ya mungkin sih dulu ketika mbak-mbak menerima mas-mas, ketika menerima suaminya dulu ketika melamar, ya gimana nggak saya terima. Dia juga lulusan pondok pesantren 1, yang kedua dia juga kepala sekolah di pesantren itu 2, misalkan gitu. Kan ada juga ya mudir pesantren masih lajang kan ada juga, misalkan gitu. Oke, tetapi pastikan itu adalah ketika menikah itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Maka kalau Oyara menyampaikan dulu Satria Smoro, di antara hal penting membangun akhlak yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga itu, pastikan menikah itu karena mencari ridha Allah. Selain itu adalah tujuan yang tertinggi itu adalah kenikmatan yang tertinggi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenikmatan tertinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala setelah surga dengan segala aksesoris. Kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah murka selama-lamanya. Dan dalam bentuk konkretnya para salaf menyebutkan yang dimaksudkan adalah memandang wajah Allah. Kenapa? Karena setiap penduduk surga privilege-nya berbeda tentang memandang wajah Allah. Ada yang bisa memandang wajah Allah setiap pagi dan petang, ada yang 1 pekan sekali di hari Jumat, ada yang kurang daripada itu. Maka sekali-kali Pak, kalau kita ingat bahwasanya perkara yang bisa menghalangi kita dari memandang wajah Allah adalah kemaksiatan, mungkin kita akan tutup dari semua celah kemaksiatan yang kita lakukan, karena khawatir kalau ternyata itu yang membuat kita terhalang dari memandang wajah Allah. Dan itu kenikmatan tertinggi, di mana kita melihat wajah Allah tanpa ada hijab, dan itu kenikmatan tertinggi ya. Jadi itu lurusnya niat yang pertama kata Ustaz Rias. Kemudian yang kedua adalah tahu ilmunya. Ilmu yang paling mendasar terkait dengan hak dan kewajiban itu tadi. Jadi bicara tentang hak dan kewajiban, sebenarnya kita bisa mencukupkan kalau kita bisa mengejawantahkan ayat Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-shalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Bagian para bapak itu di bagian poin yang awalnya, sebagian ibu pun di bagian akhirnya tadi. Di antara keduanya ada namanya fa'istiqnaf. Ya, masing-masing kalimat sudah berdiri sempurna. Ada kalimat berikutnya, tapi ada fa'istiqnaf di situ. Artinya ada kaitan dengan antara kalimat pertama dan kedua. Ya. Sampai ada ulama yang berpendapat kalau seorang laki-laki kalau tidak blonjo, ya seorang istri boleh untuk menolak tidur dengannya gitu. Terus kemudian ada ibu nanya, Ustaz, kalau gitu boleh ya membantah suami kalau dia tidak blonjo?
Ya enggak gitu juga. Selama Anda menyandang statusnya istri, maka punya kewajiban untuk mentaati suami. Gitu. Kesimpulannya nggak langsung ke situ, jadi harus dipahami. Betul, jangan sepotong-sepotong kan gitu. Nanti bisa salah memahami. Karena kalau bicara tentang nafkah itu bisa juga kita lihat kasus per kasusnya Pak ya, nggak bisa disimpulkan begitu saja. Misalkan ya, saya pernah ketemu ada seorang bapak, dulunya dosen Pak, bahkan dosen Pertamina, bahkan pernah menjadi dosen di Malaysia. Berarti ya, secara hitungan waktu itu dia menafkahi keluarga kan, dan pengakuannya juga seperti itu. Bahkan saking cintanya kepada anak-anaknya, anaknya minta Harley Davidson dibelikan. Tapi ketika pensiun, tidak berpenghasilan, dia ditolak oleh istri dan anak-anak. Ya, pelajaran pentingnya adalah kita belum, mungkin bapaknya nggak pernah cerita tentang saya ketemu istrinya waktu itu secara nggak sengaja datang konsultasi, tapi berkenaan dengan mau nikahkan putrinya. Nah, begitu saya cek, saya tahunya belakang loh, ini kok nama suaminya sama dengan yang beberapa waktu yang lalu ditolak oleh keluarganya. Kalau itu tak hubungkan kan gitu loh, tak selesaikan masalahnya kan gitu loh. Karena masalahnya berbeda, yang diadukan istrinya dengan yang diadukan oleh suaminya. Tapi kondisinya begitu. Maka sebenarnya Pak ya, kita menjadi kepala keluarga, ibu-ibu menjadi seorang ibu hari ini harinya saat menanam. Ya memang capek, payah, penat, letih, lelah, wajar Pak. Namanya menanam. Nanti ada masanya kita memanen Pak. Pada beberapa kasus yang saya temui, orang-orang yang di usia senja bermasalah rumah tangganya, ada yang sampai usia 27 tahun pernikahan loh Pak, berpisah. Itu bersebab dari mana? Ya cara mengolahnya dulu ketika menanamnya nggak pas. Kan mestinya kalau anak itu paham kaidah anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Artinya ketika bapaknya pensiun, siapa yang akan menggantikan menafkahi keluarga? Ya anak laki-lakinya kan gitu. Ya. Kan dia memanennya di situ nanti gitu loh. Memanennya di situ nanti. Kalau dia tidak memanen seperti itu, berarti ada yang salah dulu. Tidak mengenalkan kepada perkara agama, ya. Masing-masing hanya tahu tentang hak dan kewajiban. Jadi pernikahan bukan sekedar tentang hak dan kewajiban itu ditunaikan, tapi di dalamnya ada perhatian dan dukungan, ada perlindungan dan pengayoman, ada pendidikan. Sehingga apa? Kita akan menanam dengan tepat. Kita menanam sesuatu itu Pak. Kalau kita nggak tahu ilmunya bagaimana menanam sesuatu ya, mungkin bisa jadi kita nggak panen loh. Apalagi kalau kena hama, kemudian kita nggak tahu kalau itu ternyata kena hama, penyakit, ya sudah. Bisa jadi kita nggak jadi panen kan gitu. Lalu bilangnya jadi ilmu itu penting dan itu bisa banyak hal kalau diuraikan gitu. Nah yang ketiga kata beliau Ustaz Esmero adalah ada skill teknisnya, mengetahui skill teknisnya, artinya keterampilan berkeluarga. Ya, keterampilan berkeluarga salah satunya itu tadi menjaga keseimbangan. Contoh konkretnya pada kasus Abu Darda tadi yang ceritanya belum saya selesaikan kan ya. Nah ketika kemudian saya lanjutkan ya cerita tadi yang terpotong itu, ketika kemudian Salman menanyakan kepada istrinya Abu Darda, masa rugi? Apa yang terjadi? Bukankah mungkin kalau dibahasakan dari, bukankah dulu itu saya tertarik karena kamu cantik jelita, kamu menarik perhatian, soleha, maka saya mendatangimu untuk melamar. Tapi yang kamu terima kan Abu Darda, teman saudaraku sendiri kan gitu loh. Kenapa sekarang jadi begini gitu loh? Masa rugi, ada apa denganmu gitu loh? Nah, kemudian Ummu Darda menyampaikan, saudaramu nggak punya hajat pada dunia. Oh, kalau bahasa hari ini si ibu ini jable jatuh, jarang dibeli, jarang disentuh, bahasanya gitu. Bahasa di luar gitu. Itu bahasa Nusantara juga begitu loh, aja cuma copy paste gitu. Ya, artinya begitu. Terus kemudian oke, kalau begitu ini harus dirangkungi, ini saudaraku bagaimanapun. Maka begitu Abu Darda datang, kemudian menghidangkan makanan, kemudian mengatakan, Abu Darda mengatakan, makanlah, saya nggak makan. Saya nggak akan makan, saya nggak akan menyentuh makanan ini sampai kamu menemaniku makan. Karena Abu Darda waktu puasa.
Ya sudah, kalau gitu saya batalkan puasa, maka kemudian mereka makan bersama. Kemudian Salman memutuskan untuk menginap, untuk mengetahui lebih lanjut. Oh, berarti sinyalnya udah tepat, berarti kalau siang dia puasa gitu. Malamnya pada Isya langsung sudah ambil air wudhu, siap-siap untuk mengerjakan sholat. Abu Darda. Salman kemudian mencegah, tidurlah. Jam-jam segini kok mau sholat tahajud, tidurlah. Kenapa? Keluargamu itu punya hak. Kalau nggak tidur, kamu nemenin keluargamu. Ajaklah ngobrol itu, istrimu atau anak-anakmu, kan dia punya hak. Kalau nggak tidurlah, baru jam segini. Ya, kan dalam kondisi normal, ya wajar gitu. Kita mungkin ada yang mungkin kita tahajudnya di awal waktu kan bisa jadi. Tengah malam bangun lagi Pak, mau sholat tahajud. Ketahuan Salman, tidurlah. Jadi Salman senang ngawasi terus itu. Tidurlah gitu. Tubuhmu punya hak. Kamu juga butuh istirahat. Nurut Pak. Abu Darda nurut. Dan sepertiga malam terakhir mungkin biasa kan Pak. Kalau orang mau bangun suruh tidur ya. Kemudian bangun suruh tidur lagi kan akhirnya kan butuh dibangunkan untuk bisa bangun lagi kan, dibangunkan oleh Salman. Bangunlah, sekarang saatnya kamu untuk tahajud. Ditemanilah Salman, mereka berdua sholat. Setelah mereka selesai sholat, kemudian Salman mengatakan kepada Abu Darda, ya, rohmu memang punya hak, tapi tubuhmu juga punya hak, keluargamu juga punya hak. Penuhilah hak mereka masing-masing. Mendengar itu, Abu Darda juga merasa akhirnya tidak nyaman kan gitu. Ya. Apa yang salah? Bukankah yang saya lakukan ini adalah ibadah dalam rangka taqarrub ila Allah? Bukan itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya? Maka diadukanlah kepada Rasulullah, dan ketika mereka bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah menyampaikan shadaqah Salman, benar yang dikatakan oleh Salman tersebut. Jamnya 45 menit ya, sedikit lagi ya. Shadaqah Salman, benar yang dikatakan Salman itu. Jadi hidup itu juga butuh keseimbangan. Ada kebutuhan spiritual, ada kebutuhan personal, ada kebutuhan sosial, ya. Itu masing-masing harus mendapatkan haknya. Ya. Bahkan ada kesenangan yang halal, gitu. Ada hal yang sifatnya ya kalau juga piknik, jalan-jalan kan gitu, Pak. Ya. Ya. Kalau juga ada kegiatan bareng gitu. Saya tadi cerita ada satu pengusaha dari Malang itu pas 10 hari terakhir Ramadan itu memilih untuk iktikaf di Masjid Kampung Sakinah. Dan ketika pulang, karena beliau itu sering tidak pulang juga, karena seorang pengusaha. Ketika selesai iktikaf menemui saya, Ustaz, jazakallahu khairan, bisa diizinkan untuk iktikaf di tempat Kampung Sakinah. Tapi minta izin Ustaz. Apa itu? Saya pengen beli tanah yang depan gitu. Karena orang tua saya senang, istri saya senang. Bukan untuk tempat tinggal, tapi memang untuk sekali-kali ada kegiatan, biar pengen ketahuan kegiatan di situ gitu. Saya akhirnya punya gambaran gitu. Dulu mimpi Oyakam mau mendirikan pesantren keluarga, itu ternyata itu. Ada keluarga-keluarga yang memang ketika mereka mungkin sudah mulai terasa ada jemu, bosan, ya, itu perlu kegiatan bareng. Dan beliau merasakan 10 hari iktikaf itu, padahal ya cuma di masjid, dengan tahu sendiri yang udah pernah kamu Sakinah, masjidnya ala kadarnya ya, biasa banget lah gitu loh, ya. Alhamdulillah ada jamaah yang ngasih karpet gitu, jadi sekarang udah agak nyaman. Tapi ya seperti itulah, makan untuk berbuka dan sahurnya disediakan oleh teman kami yang di Kampung Sakinah sana. Itu nikmat banget Pak Mas. Istrinya seneng, ibunya seneng, anak-anaknya seneng. Pengusaha itu. Tapi ternyata memang ada waktu-waktu di mana kita butuh waktu seperti itu. Kan ada namanya me time, ada family time, ada juga couple time gitu loh. Suami istri berkegiatan berdua, anak-anaknya dititipkan pada baik kan gitu loh. Kalau ya ngoten loh Pak itu loh. Wah, enggak tiap hari kok ya loh ya. Iya, kadang gitu loh. Berdua gitu loh. Dan yang anak-anaknya sudah di pondok semua, merasa kadang jadi malah sering begitu kan gitu loh. Ternyata udah lama ya kita nggak begini ya gitu. Kadang begitu. Ada couple time namanya.
Ada me time, ada waktu Anda untuk menyendiri, berkontemplasi, memikirkan segala sesuatu tentang kira-kira sudah sesuai rencana nggak ya saya memimpin keluarga ini. Perlu ada kalanya begitu ya, supaya apa, target-targetnya itu jelas gitu ya. Terus kemudian ada juga family time, acara bareng keluarga ya, keluarga jenengan bareng gitu loh Pak, bukan keluarga LKG bareng-bareng ini ya, enggak, family time betul, keluarga jenengan bersama istri dan anak-anak, udah mereka aja gitu loh. Itu ternyata ya bagi sebagian orang bagi yang jarang punya waktu untuk seperti itu, Masya Allah, itu satu hal yang mereka butuhkan. Itulah kenapa juga ayatnya adalah walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Ayat ini sering disampaikan oleh para asatidz, pertama berkenaan masalah rezeki. Rezeki itu sekedar untuk nek obah ya mama gitu loh. Famsu fi manakibiha, bukan fafiru gitu loh. Itu satu. Kemudian yang kedua ya, bumi itu dijadikan mudah, dihamparkan sedemikian itu ya, nggak cuma dilihat di Instagram atau di akun-akun sosial media kan, kalau didatangi kalau ada duitnya kan itu loh. Ya ini kan menarik ya, apa spot ini buat saya tak kesana gitu sama istri dan anak-anak. Gitu kadang begitu seperti itu. Jadi dijelajah bumi itu dan mudah ya. Kalau kemudian dijelajah jadi sulit ya berarti kan ada masalahnya kan gitu loh. Baik, mungkin ini sebenarnya materi mukadimah untuk membangun peradaban dari keluarga. Kemarin saya tawarkan ini materinya apa baru aja sudah apa-apa lah misalnya. Tapi paling tidak begini ya, saya sampaikan bahwasanya mimpi kita untuk bisa bertemu dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita memandang wajah Allah, bukan kita sendirian memandang wajah Allah, di situ ada istri kita, di situ ada anak-anak kita, bahkan ada orang tua kita. Betapa indahnya kalau itu peristiwa itu terjadi. Gak pernah kebayang Pak, karena itu kenikmatan tertinggi gitu. Sehingga itu bukan sekedar mimpi dan harapan kita, tapi juga hari ini mulai kita lakukan tahapan-tahapan masalah-masalah yang ada di rumah kita ini ya itu kita rampungkan, terutama terkait dengan membangun hubungan kedekatan dengan Allah dan problem-problem yang kemudian datang kepada kita ya. Prinsipnya itu dua saja, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha, atau yang kedua wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsira. Itu saja. Itu enggak datang serta merta. Kita memiliki peran dan andil bagaimana hal-hal yang tidak menyenangkan itu muncul dalam keluarga rumah tangga kita. Bisa jadi mungkin kita merasa sudahlah biasa, istri saya pulang terlambat juga nggak apa-apa, biasa. Sudahlah suami saya biasa kalau makan itu ngambil sendiri, nggak usah saya sediakan juga udah biasa, udah tahu tempatnya ini gitu loh. Bikin kopi ya bikin sendiri aja lah kok, manjaman gitu loh, udah gede loh, udah tahu tempatnya, tidak bikin sendiri misalkan gitu. Mungkin kita merasa itu hal-hal yang biasa, tetapi bisa jadi ini bagi pasangan hidup kita nggak nyaman gitu. Ya biasalah istri saya tak kasih berapapun mau nerima, dicukup gitu misalkan gitu. Tapi bisa jadi dia punya keinginan terpendam ya, kalau mas pengen ganti gelang, ya mas kalau pengen ganti ya gitu. Ya, apalagi sebentar lagi Ramadan Pak ya. Sebentar lagi Ramadan ini ya. Ada hak para istri dan anak-anak kita itu hak nafkah yang namanya pakaian ya. Kalau kata ulama, hak nafkah pakaian itu diberikan mengikuti musim negeri setempat. Di Indonesia musimnya berapa Pak? 2 ya, musim kemarau dan musim hujan. Berarti belikan 2 potong jatah baju baru. Biasanya kan kalau masyarakat kita bisa beli baju barunya di momen Ramadan. Itu saya bukan promosi Arafah loh ya. Kalau kesana ya alhamdulillah. Iya, tapi memang itu hak mereka. Tapi misalkan istri mengatakan, walah ya yang bajunya kemarin masih bagus jajanan belian, udah biar buat anak-anak saya cukup gantian anting aja. Malah gitu. Ya apa nggak bilang, tapi kan haknya istri itu ya, haknya istri, hanya anak-anak. Makanya dan kita diberikan kemampuan.
para lelaki, para suami itu memang didesain oleh Allah punya kemampuan. Kalau hari kita merasa tidak punya kemampuan untuk itu, ya tidak punya kemampuan itu, ya beristighfar Pak, pasti ada yang salah gitu. Karena ketika Allah merintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, ya wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, itu ada kalimat lanjutannya, la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal aqibatu lit-taqwa. Bisa jadi loh Pak, sholat kita bermasalah. Oh enggak, saya sholatnya 5 waktu. Iya, sholat 5 waktu berjamaah. Oh iya, saya selalu berjamaah. Ya coba cek lagi apa yang kurang. Bisa jadi ukuran-ukuran kita itu beda-beda loh Pak. Allah menuntut kepada kita itu levelnya kita mungkin bukan sekedar sholat 5 waktu, kemudian juga berjamaah. Bisa jadi tentang gimana sholat sunnah rawatibnya, gimana tahajudnya, dimana ada seorang ulama mengatakan bahwa ketika seorang terhalang melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail, ya disebabkan karena kemaksiatan. Jangan dia maksiat kita. Ada cara kita menyebut rezeki Allah yang nggak benar misalnya gitu Pak ya. Jadi laki-laki seorang orang yang beriman itu pede Pak ya. Secara hitungan saya juga mau pensiun loh Pak ya. Ya ukuran di Arafah, tapi ya nggak tahu harapannya diperpanjang sama Ustadz Fatia ya, diperpanjang di Arafah 5 tahun lagi kan itu. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanya jawab atau tidak? Ada? Ya monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya jangan dipaksakan. Ya, Masya Allah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Naufal yang sudah menyampaikan muqaddimah tentang membangun peradaban bersama keluarga. Mungkin dari rekan-rekan atau ustadz dari sini yang mau bertanya, kami persilahkan. Dari ibu-ibu mungkin. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Ustaz. Kita mengenal dengan perannya seorang suami tentang perannya seorang istri ya. Kalau suami itu kan sepemahaman kami adalah si raja tega, sedangkan si ibu-ibu itu adalah ratu pembasuh luka, gitu kan? Gitu kan? Ulangi ya. Kita kenal itu adalah seorang suami itu adalah si raja tega, sedangkan si istri itu adalah si ratu pembasuh luka. Maksudnya adalah di dalam pengasuhan itu kan peran terkait dengan karakter, terkait dengan keberanian, mentalitas itu adalah perannya suami, perannya seorang ayah. Sedangkan seorang ibu itu perannya adalah bagaimana memberikan kenyamanan, ketenangan, serta kelembutan agar anak ini mampu untuk menghadapi berbagai macam keadaan yang itu sebenarnya baik untuk tumbuh kembangnya gitu. Tapi kenyataannya hari ini malah mohon maaf ada sebagian itu kebalik Ustaz. Jadi seorang ibu adalah si raja tega, sedangkan si ayah sebagai sang raja pembasuh luka gitu loh. Nah, bagaimana mengembalikan fitrah yang seharusnya seperti itu sehingga setiap suami sudah paham tentang perannya, seorang istri juga paham perannya, sehingga semuanya ini berjalan seiringan sesuai dengan fitrah yang ada. Ataukah ada versi yang lain terkait dengan parenting Islam berhubungan dengan pembagian peran ini Ustaz? Mohon Ustaz. Sudah, ya, Masya Allah. Fenomena itu ya. Tapi kalimat penting dari Imam Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bahwasanya rumah atau bait itu adalah al-mu'asirul awal fit tarbiyah, pemberi pengaruh awal. Dan kita tidak sadari bahwasanya itu tidak serta-merta terbentuk seperti itu. Kalau dulu Ustadz Rasmul itu pernah menyampaikan, mohon maaf ya Pak, para asatidz ya, saya mengutip terus dari beliau kan memang
ilmunya dari beliau ya. Saya sampaikan banyak berusaha agar terwarisi dan beliau sampaikan. Beliau pernah menyampaikan dalam keluarga atau rumah tangga itu ada yang tidak diajarkan tapi terpahami, tidak diucapkan tapi dimengerti, tidak dikatakan tapi menular. Itu kalimat beliau begitu. Maksudnya gimana? Ada hal-hal peristiwa-peristiwa terjadi harian yang itu akan tertanam dalam benak anak-anak kita, ya, atau kebiasaan-kebiasaan itu yang muncul itu yang kemudian dipahami oleh anak-anak kita berdasarkan perilaku orang tuanya. Mohon maaf, misalkan ada seorang istri diminta suaminya, "Dek, mau kopi dong, bikinkan kopi." Apa jawaban istrinya? "Ya, kalau Mas bikin sendiri, wong tempatnya ya di situ. Kamu tahu nggak pindah-pindah dari dulu, tempatnya kopi, tempatnya gula di situ nggak pindah-pindah. Mbok gawe dewe, bikin sendiri." Anaknya melihat. Apa yang dipahami oleh anak? Oh, berarti perintah ayah tidak harus ditaati. Kemudian ada mungkin peristiwa kejadian misalkan gitu. Istri menanyakan kepada suaminya, "Ya, enaknya kalau acara LKG ini pertemuan ini pakai baju yang warna apa ya? Warna hitam atau warna ungu atau warna biru ya biasanya kan?" "Ya sudahlah Mas, ya sudahlah Bu, terserah suka-suka kamu apa." Anak melihat menyaksikan itu, setiap kali ditanya sesuatu, "Terserah kamu Dek." Anak mengatakan, oh berarti ayah itu nggak bisa membuat keputusan. Itu yang dicontohkan beliau seperti itu. Jadi ada peristiwa-peristiwa harian yang terbentuk, yang kemudian dipahami oleh anak-anak karena apa? Kebiasaan yang berubah di dalam keluarga itu. Sampai anak kemudian punya kesimpulan, ayah itu selalu semuanya terserah ibu. Berarti yang bisa membuat keputusan itu ibu. Padahal harusnya ayah itu ro'isuha dan hakimu agak dia. Ayah itu harusnya ketuanya dan sekaligus hakim yang memutus perkara. Tapi semua diserahkan pada ayah. Kejadian-kejadian peristiwa harian seperti ini yang bisa mengubah peta pengaturan di dalam keluarga itu menjadi terbalik. Apalagi istri lebih berkuasa lagi. Misalkan ayah itu misalnya mohon maaf tidak di sini soalnya. Ayah cuma bagian maklaran. Ya namanya maklaran itu kadang ya rezekinya ya ono, kadang ora kan gitu loh. Ketika nggak ada gawean ya pokoknya di rumah gitu. Sementara istrinya punya usaha maju, di pasar Taiwan dia punya toko, sehingga kalau anak-anak butuh sesuatu yang belanja itu istrinya yang membelikan sesuatu. Oh berarti yang punya duit adalah mama. Ayah itu kadang ada, kadang enggak. Ini kan juga bisa membentuk perilaku harian itu, bisa membentuk karakter anak itu bisa jadi akan berbeda. Kembali kepada tadi, kalau memang ada hal yang berubah ini tinggal didudukan kembali fungsi awalnya. Kan tadi saya mengatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di dalam kitab Aisyah Tafsir dijelaskan paling tidak laki-laki itu menjalankan peran 3 hal. Yang pertama adalah riayah, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang pertama adalah riayah, yakni memberikan perhatian dan dukungan, ya. Kemudian yang kedua adalah, jadi maksudnya itu nafkah lahir dan batin itu ya. Yang kedua adalah himayah, memberikan perlindungan dan pengayoman, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan, tarbiyah. Jadi aturan-aturan di dalam rumah itu, ya, memang dibuat bersama, tapi yang memutuskan mana aturan yang akan digunakan itu adalah para suami, para ayah, dan itu. Sedangkan para istri itu paling tidak kan pertama salihat, tetap dalam kesalihannya. Kemudian yang kedua hafidat, menjaga kehormatan dirinya, ya. Kemudian yang ketiga adalah qanitat, taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ya. Ini jangan dibolak-balik. Ketika itu dibolak-balik, maka yang terbentuk tadi itu, ya, anak jadi terbiasa kalau ada apa-apa ngomong sama ayah aja deh, ayah kayaknya baik hati dari jadi dewa penolong kan gitu loh. Harusnya kan nggak seperti itu kan gitu loh. Harusnya nggak seperti itu. Jadi anak itu harus tahu dari sejak awal aturan dibuat di dalam rumah ini seperti ini. Siapapun yang melanggar, ya, yang menghukum bisa jadi ayah, bisa jadi ibu gitu loh. Nggak.
nggak kemudian pokoknya ya nggak mau tahu, biasa tetap kelihatan bagus, kelihatan baik di depan anaknya, nggak bisa seperti itu, karena bisa jadi itu sikap yang tidak baik juga gitu. Apa? Karena nggak menegakkan aturan. Padahal menegakkan aturan hakimnya harusnya ayahnya, bukan ibunya. Sekaligus kita juga bisa ngomong sama ibunya, mah, ya kamu itu harian untuk menemani anak-anak ya, tapi jangan di depan anak juga negurnya apa doain. Jadi ya nggak, caranya begitulah nangannya. Mohon maaf, saya dalam rumah tangga saya itu saya biasa juga negur istri dulu, nggak begitu cara. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa sama anak, tapi hindari kalimat-kalimat seperti itu. Kalau kamu merasa berat untuk ngomongi anak, ya sudah kamu ngomong ke saya, nanti biar saya ngomong sama anak itu. Dan biasanya kalau ngomong bertiga itu malah nggak nyambung, maksudnya nggak keluar kalimat saya itu nggak keluar, karena kan saya ajak pergi anak saya berdua ngobrol. Karena kita perlu juga itu Pak, ngobrol sama anak yang kadang ada masalah ya, namanya semua anak pasti ada masalah Pak, bukan masalah dalam artian bermasalah ya, tapi memang karena ada masalah yang kadang kita yang bisa menyelesaikan, kita ajak ngobrol, kita bincangkan dengan dia masalahnya apa, kenapa. Dan kadang itu memang lebih tepat ayahnya yang menyelesaikan gitu. Kalau ibunya kan main perasaannya kuat banget kan gitu. Memang anak yang susah diatur segala macam. Nah, dominan perasaan ini membuat dia nggak bisa berpikir jernih apa nasihat yang tepat untuk anaknya itu. Tapi kalau para ayah kan bisa menanyakan kronologisnya, kenapa kamu bersikap seperti itu? Kenapa kamu bersikap seperti itu? Tanya kepada anaknya. Udah kita tunjukkan. Saya minta doa untuk semuanya. Saya sekarang juga sedang berusaha membesarkan hati anak saya untuk tidak pindah pondok itu loh. Iya, pindah pondok, tidak pindah pondok. Sekarang lebih pintar lagi dia minta pondok, saya bukannya nggak mau mondok, saya cuma minta pindah pondok. Nah kenapa? Apa yang kurang dari pondok kamu sekarang ini? Kurang tantangan, masya Allah. Kalau abah pengen saya gini-gini aja nggak berkembang, ya sudah. Nah, saya kan malah bingung tuh gitu loh. Terus begini loh, nah, saya tahu pondok ini ya, saya kenal dengan mudirnya, bahkan maaf ya, saya bisa menginfluence ke mudirnya, mengintervensi dalam artian bagaimana agar, karena anak saya perempuan, anak saya itu lulus pondok itu dia siap menjadi seorang calon ibu gitu loh. Nah saya merasa dengan mudirnya itu saya bisa masuk dan sangat welcome menerima masukan. Cuman problemnya pondok sama ya Pak ya. Jadi ada, maaf ya, beliau sampaikan 50-60% itu bayarnya nggak tertib. Nah, saya mau jalankan program-program itu, gimana ya? Kasihan juga dia kalau menyatakan dosen tamu, ustadz tamu, kalau ternyata ya secara kemampuan biasa tidak ada. Ya paling saya bisa support, misalkan saya bisa menjadi dosen tamu di situ, saya bilang itu. Nanti berapa teman saya yang dari yayasan saya bisa saya bawa ke situ, nanti ya biar soal akomodasi saya yang bantu, paling bisa seperti itu. Jadi ini masih negosiasi sama putri saya, bagaimana supaya tidak pindah kan gitu. Jadi memang bisa kita berdua Pak. Kalau sama mamanya nangis dua-duanya itu. Iya, nangis dua-duanya. Saya sering ketemu begitu ya. Jadi saya sudah pahamkan itu saya namanya. Ya, saya menyampaikan materi keluarga bukan berarti nggak ada masalah dalam keluarga saya. Hal seperti itu tidak terjadi gitu. Jadi ini sebenarnya peran yang paling besar justru para suami ayah. Bagaimana untuk mengembalikan suasana di dalam keluarga itu, pemimpinnya tetap ayahnya, abahnya atau abinya gitu. Nah, sehingga perlu direm wilayah-wilayah yang dimana itu istri waktunya masuk ataukah tidak, itu perlu direm gitu. Karena juga ada kerabat saya juga gitu rasanya. Jadi saya, ayah itu meneng aja loh, nggak mau menyelesaikan masalah gitu. Sementara dia sudah dipandang buruk oleh putrinya karena apa? Soalnya kalau ngamuk suaranya tarik gitu loh gitu, seperti itu. Dengan mewakili beberapa kejadian seperti itu. Gitu. Oh, alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya jawab secara umum aja gitu ya. Sudah cukup nih. Karena MC-nya tidak ada, ganti saya aja nggak apa-apa. Ya wis, dirapel. Nggih, jazakallah khairan dari Ustadz Naufal Masunike yang sudah menyampaikan, masya Allah, mukodimah membangun peradaban dari keluarga. Jadi
nampaknya nanti perlu dibangun peradabannya, dibawa ke kampung Sakinah, Sob. Mungkin nanti kita family camp di sana, khusus LKG saja, jenengan bagi Family camp kok ya lagi saja itu. oh ya enggak apa-apa, San. Nanti kita LKG camp. Oke. Nah, nanti kita bikin acara di sana sendiri, nanti jenengan ngicip ya, baru nanti isinya di sana. Insya Allah ya. Oke, alhamdulillah ini ada lagi atau cukup nggih? Cukup nggih, Allah nggih. Nggih. Acara yang berikutnya yaitu lain-lain, tapi lain-lainnya nanti saja. Kita tutup dulu acaranya. Nanti sambil kita ramah tamah, sambil santai-santai. Tadi menurut informasi dari itu, tidak boleh pulang dulu karena diminta makan dulu, ya. Ini seperti itu. Oh, ini MC-nya sudah datang, monggo ditutup. Afwan tadi izin sebentar. Aman. Nggih, untuk pertanyaan cukup nggih tadi nggih. Oh nggih. Nggih, kalau begitu mungkin untuk sesi inti dicukupkan terlebih dahulu. Kata Mas Ilham tadi kayaknya ada wacana mau ke kampung Sakinah ini ya. Kayaknya cocok juga gitu. Ya nanti bisa diagendakan gitu ya. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah penutup. Majelis ini kita tutup dulu. Selanjutnya nanti ada sarasehan dan mungkin ada foto bersama dan juga makan siang gitu ya. Baiklah, marilah majelis ini kita akhiri terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya selaku pembawa acara mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Naufal dan juga jazakumullah khairan kepada Mas Pandu, keluarga yang sudah menyiapkan segala fasilitasnya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Dan saya juga mohon maaf sekiranya dalam membawakan acara ini ada banyak kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Dari saya cukup sekian. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.